Nah, antivirus nih, kita kalau misalnya bicara kayak antivirus gitu kan, entah vendornya apakah gitu kan, kita pakai software apa gitu kan, dia hanya mengamankan misalnya kita install di laptop gitu kan, laptop Mas Yogi itu, laptopnya si front desk gitu kan, help desk gitu kan. Nah, dia hanya mengamankan tanpa menganalisa. Jadi kalau misalnya, kita lupa nih update antivirusnya gitu kan, nah itu akan jadi jalur oleh si hacker. Bahkan virusnya ini udah terupdate nih, dia nyerang gitu kan, dia nyerang terus update, tapi si antivirusnya belum terupdate gitu. Belum terupdate. Bahkan karena dari si attacker sendiri, dia tuh 24 jam bahkan Mas, ada timnya gitu. Jadi 24 jam dia mempelajari pola serangan. Hacker tuh ya. Si hacker itu bisa 24 jam mempelajari pola serangan. Halo Vibiers, kita ketemu lagi ya di podcast Vibi Talks, masih bersama saya Yogi Wardana yang akan menjadi your Vibi host di podcast kali ini. Nah, seneng banget nih, kali ini kita kembali lagi nih di Bali ya. Kita lagi ada di Santai Beach ya, di Nusa Dua. Nah, saya juga udah ditemuin nih ya sama salah satu seorang lead cloud di implementasi ya di Vibi Cloud, Mas Helmi Bawazir ya. Sehat Mas Helmi? Sehat Mas Yogi. Oke, Mi, kita di sini pengen banget bahas topik nih karena kita lagi di Bali nih. Kita mau bahas topik yang lagi hot banget ya di industri hospitality gitu ya. Karena di Bali banyak banget nih industri hospitality ya. Nah, kita mau bahas apa? Tentunya masih berkaitan dengan security ya. Nah, di sini ada yang namanya endpoint protection ya. Kayak gitu. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih, endpoint protection itu apa sih? Kayak gitu ya. Mungkin Mas Helmi bisa jelasin nih ya. Endpoint protection apa nih, Mas Helmi? Kita bicara security ya. Dimana security ini sangat penting lah bagi perhotelan bisnis. Dimana kalau misalnya kita lihat dari sisi customer nih, bayar hotel pakai credit card, data-data mereka disimpan di database hotel gitu kan misalkan. Nah, di dalam satu sisi security ini, kita wajib dong mengamankan data ini ya. Nah, apa itu endpoint security di sini adalah kita tuh akan meng-security-kan di mana kita tuh nggak hanya kita lihat ada server, ada mobile phone gitu misalnya, di mana kita pasangin antivirus nih gitu kan. Nah, beda hal dengan endpoint security gini, protection, di mana kita bisa menganalisa, memproteksi, bahkan men-tracking gitu kan, men-tracking data-data apa saja yang masuk gitu kan, data-data apa saja yang diubah dari suatu data-data hospitality tersebut, seperti itu Mas. Oke, jadi emang balik lagi ke data gitu ya. Apa sih yang diamanin ya? Jadi banyak gitu ya, otomatis ngomongin data nih kayak gitu. Nah, tapi endpointnya itu sendiri kayak misalkan data nih, bisa kasih contoh nggak Mas? Kira-kira yang berkaitan dengan data nih, endpoint itu apa gitu? Jadi kalau kita ngomongin data ya, kan kita misalnya di suatu perusahaan atau organisasi gitu kan, pastinya kita punya data store Mas. Atau data warehouse lah gitu. Dimana kita men-store, menginput semua data-data di dalam satu database gitu kan, di dalam suatu tempat gitu, di store kita injek ke dalam satu tempat itu. Nah, dimana ketika ini satu tempat ini nih gitu kan, satu tempat ini kena nih, kena security aja, kena hack gitu kan, kena hack udah hilang aja itu data hilang, data kena malware kan gitu kan. Nah, ini yang disebut kita bisa memproteksi endpoint tersebut. Oke. Jadi nggak hanya maksudnya secara endpointnya, jadi kita nyambungin endpoint dan datanya ini ya. Jadi kenapa penting sekali ada endpoint proteksi, di mana endpoint ini kita gambarannya adalah kita punya mobile phone gitu, kita punya laptop, kita punya server gitu misalkan ya. Nah, ini kita sebut sebagai endpoint. Wow. Di mana si endpoint ini adalah device yang berinteraksi langsung oleh human, oleh si manusianya lah kita kan. Kita ketik input data gitu kan. Nah, itu kita bisa ibaratkan sebagai endpoint. Nah, walaupun kita udah store nih datanya, kita udah amanin gitu, kita udah firewall, kita udah antivirusin gitu kan datanya, tapi kalau misalnya si humannya sendiri
yang mengakses tersebut tidak secure kan gitu ya. Iya, iya. Jadi sama aja gitu. Datanya tetap ya tetap kena hack aja gitu. Jadi hacknya itu bukan dari si store-nya sendiri, si data store-nya, tapi dari si misalnya dari internal human-nya gitu kan. Tapi bisa kasih contoh nggak? Kira-kira apa kalau dari human-nya? Contoh misalnya kita punya data invoice gitu atau data-data banking number hotel nih gitu kan, customer kita di hotel. Ada misalnya ada dari helpdesk gitu kan atau dari front desk gitu kan, misalnya nginput data, tapi misalnya wifi kantor lagi mati nih, kita connect pakai wifi hotspot gitu misalkan, dimana mungkin hotspotnya ini nggak secure, nggak apa, terus ada orang yang pengen nyerang gitu kan ya. Biasanya juga pakai flash disk gitu ya Mas ya. Kita colok flash disk, ngopi datanya gitu kan. Paham. Nah, data-data tersebut yang bahkan kita harus secure, amankan gitu. Aku rekap bentar ya. Jadi kalau misalkan endpoint itu berarti mau itu datanya di database atau di laptop, nah itu bisa disecurekan gitu ya. Oke, nice banget nih Mas Helmi penjelasannya. Nah, itu kita gimana tuh kalau mau implementasi? Ini kan di VB kan jago-jagonya implement gitu kan. Kerjaannya. Nah, kalau mau implementnya itu step by stepnya gimana sih, Mas? Oke, step by step kalau kita mau misalnya implementkan meng-securekan gitu. Iya, mau mengamankan data tersebut dengan implementasi si endpoint security ini. Nah, biasanya kalau kita ya sebagai tim implementasi gitu kan, nah kita tahu nih infrastrukturnya seperti apa gitu kan. Dari misalnya si user akses lewat VPN atau dari kantor kah gitu kan, network kalau pakai menggunakan network IP berapa gitu kan. Nah, data-data tersebut atau akses tersebut kita bisa amankan. Jadi misalnya kita membatasi nih di setiap device endpoint, laptopnya, mobilenya gitu kan, tabletnya gitu kan misalnya. Nah, kita pasangin endpoint security di sini. Tugasnya adalah ketika misalnya nih satu orang ada hacker nih tiba-tiba nyolok laptop di front desk lah gitu. Nah, itu akan di disable oleh si endpoint security. Jadi misalnya nggak boleh colok flash disk gitu kan, atau bahkan aksesnya harus menggunakan wifi kantor gitu, atau kan menggunakan wifi security protokol apa gitu kan misalnya. Nah, itu kita mengamankan dari sisi endpoint dulu. Nah, ketika endpoint sudah aman gitu kan, kita menganalisa nih habitnya apa gitu kan. Ada tren-tren security apa nih gitu kan. Nah, itu kita analisa dan kita buatkan suatu rule, di mana rule ini kita sebagai fondasi nih. Ketika rule ini kita kan machine learning ada nih. Jadi tren-tren apa aja yang di global nih ada, kayak misalnya ransomware kah, versi ransomware versi berapa gitu kan. Kemarin ada isu log4j lah segala macam, aplikasinya kena log flooding gitu misalnya kan gitu. Nah, itu kita udah masukin ke database machine learning kita nih, dimana ketika database kita udah belajar nih dan ada virus baru, itu langsung terblokir oleh rule tersebut. Oke, jadi banyak banget ya ternyata masalahnya security ya. Pertama dari human tadi ya kan. Yang penting humannya jangan mesti secure juga kita gitu ya. Nggak tahu yang namanya manusia, ada human error apa, salah akses. Belum dari virus ya atau malware gitu kan. Oke. Nah, berarti tadi step by stepnya kita mesti tahu juga nih ya kan, apa sih dibutuhin si klien gitu kan. Karena VB Cloud juga punya layanan endpoint protection gitu. Namanya VB Cloud Endpoint Protection ya Mas Helmi ya. Nah, di sini berarti kita assessment dulu nih, goalsnya itu si klien ini mau mengamankan apa sih kayak gitu ya, entah gadgetnya mereka, database kayak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tadi kan ada antivirus gitu ya. Nah, bedanya apa dong ya kalau misalkan cuma mengamankan gadget nih, database juga pasti ada antivirus ya kan? Iya, betul. Kayak gitu. Nah, tadi ini sih ya Mas Helmi udah jelasin, jadi ada monitoringnya juga ya. Kita ada monitoringnya. Tapi ada antivirus emang nggak ada? Nah, antivirus nih kita kalau misalnya bicara kayak antivirus gitu kan, entah vendornya apakah gitu kan, kita pakai software apa gitu kan, dia hanya mengamankan misalnya kita install di laptop gitu kan, laptop Mas Yogi itu, laptopnya si front desk gitu kan, help desk gitu kan. Nah, dia hanya mengamankan
tanpa menganalisa. Jadi Tanpa menganalisa ya. ya mungkin ya dia mengamankan dia ada database sendiri kita antivirusnya kan. Jadi ketika kita ada virus-virus baru, dia mungkin refresh sendiri gitu kan, merefresh sendiri, dan itu sifatnya lokal mas. Jadi si agent atau antivirusnya ini kan, jadi kalau misalnya kita lupa nih update antivirusnya gitu kan, nah itu akan jadi jalur oleh si hacker. Bahkan virusnya ini udah terupdate nih, dia nyerang gitu kan, terus update tapi si antivirusnya belum terupdate gitu. Belum terupdate, dia belum punya database virus baru gitu kan. Jadi emang ya kita kan sebagai misalnya kerja di seorang IT di hotel gitu misalkan, ya kita nggak setiap hari harus belajar nih si software itu kan, si antivirus itu kan, ini antivirusnya ini karena gimana sih, dia cara kerja gimana sih, nggak gitu dong. Bahkan karena dari si attacker sendiri, dia tuh 24 jam bahkan mas, ada timnya gitu. Jadi 24 jam dia mempelajari pola serangan. Hacker tuh ya. Si hacker itu bisa 24 jam mempelajari pola serangan. Dimana kita tidur gitu kan, pulang 8 jam tidur, berangkat pagi baru kerja lagi gitu kan. Dimana si hacker nih bahkan 24 jam gitu. Jadi kan kita nggak punya waktu nih mas, nggak punya waktu untuk yang ngerjain itu hal yang sangat susah lah dibagi tim-tim IT, bahkan IT security, dimana kita tuh harus lebih tahu mas, kita tuh harus lebih tahu defender kita sendiri gitu dibandingkan si attacker gitu. Nah tapi kalau misalkan endpoint protection ini hackernya aja kan 24 jam nih. Betul. Ya kan, itu tuh kita tuh berupa tools doang kah atau ada humannya juga nih mas? Nah kalau endpoint protection ini kita sifatnya cloud based mas. Cloud based. Dimana cloud based ini kita misalnya menggunakan provider yang memang sudah dikenal dan memang dia juga mengamankan dan punya profesional di sisi itulah, di defendernya itulah. Jadi kita pun karena tadi kan kalau misalnya ini database-nya belum terupdate, lupa gitu. Nah kalau endpoint ini dia karena sifatnya agent, jadi dia tuh udah kita nggak perlu manajemen update versi-versi segala macam endpointnya. Jadi kita karena agentnya udah connect ke public gitu kan, connect ke public. Jadi public yang belajar nih, machine learning ada di public yang si machine learningnya ini yang belajar ketika ada virus baru gitu. Jadi bedanya sama antivirus juga tuh ya, antivirus nggak ada machine learning ya, dan dia juga kebanyakan yang kita tahu nih itu kan offline ya, kayak misalkan diinstal ya udah gitu loh. Tergantung kalau misalkan nanti mau update ya kita harus update manual baru gitu. Database-nya update lagi gitu ya, upgrade lagi. Bedanya di situ ya berarti ya. Dan kita ada monitoringnya juga gitu ya. Kita ada monitoringnya juga. Nah biasanya kalau di VEP sendiri ya man, nah kita tuh ada managed service SOC-nya gitu. Managed Service SOC itu apa tuh mas? Security Operation Center. Dimana kita punya tim yang 24/7 gitu ya. Ya. Memonitoring dan menganalisa, bahkan menghunting virus-virus terbaru gitu. Hunting. Jadi kita menghunting nih. Kita punya environment. Nah itu dianalisa environment sedemikian rupa kan gitu kan. Nah dengan environment tersebut kita menghunting nih virus-virus yang baru gitu, misalnya menghunting ransomware versi baru. Kira-kira di infra kita nih ada nggak sih branch atau possibility lah terserang gitu kan. Nah, itu tim kita menghunting itu. Keren juga ya berarti di security ini ya. Jadi bukan cuma mengamankan dari serangan yang baru gitu kan, tapi kita juga monitoring, terus juga hunting ya, dan ada tim SOC gitu ya. Jadi VB Cloud Endpoint Protection ini tuh malah layanan yang versi light-nya gitu ya dari SOC ya. Kalau SOC sebenarnya kita punya layanan sendiri nih ya, Bapak Ibu atau teman-teman ya di podcast ini. Kalau SOC itu kita lebih luas ya, mau security apapun nih kita bisa konsultasi dulu atau assessment dulu nih ya, Bapak Ibu butuh apa. Nah dari segala apapun yang mau disecurekan itu tinggal bilang ke kita ya mas ya. Nah
kita sekarang coba bahas tadi case aja nih Mas, kayak gitu. Ini kan mumpung lagi di Bali gitu kan, dan emang mau fokus di hospitality. Nah, kira-kira biasanya Mas, case-nya itu kebanyakan apa nih Mas di hospitality? Kita lihat banyak sekali tim-tim IT perhotelan gitu kan. Itu case-nya adalah mereka seringkali terkena ransomware gitu atau malware. Malware. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara ransomware kan dia adalah suatu serangan gitu ya, yang dimana si penyerang ini tuh punya akses Mas ke data kita. Dia punya akses sehingga dia bisa mengenkripsi file-file kita nih, file-file kita yang ada di data store kita, di misalnya file share kita gitu kan. Nah, case-case ini biasanya di hotel sering kali terjadi dan bahkan mereka tidak punya backup. Jadi udah kena ransomware gitu, data hilang gitu kan. Kita bayar pun bisa dibalikin, bisa enggak juga dibalikin kan gitu kan. Karena ya dimanfaatkan lah data kita oleh si hacker ini. Nah, karena adanya case-case tersebut, jadi penting nih dari tim-tim IT Bali, bahkan kalau misalnya kita ngerima email gitu kan, dari pemesanan online kah atau pemesanan baru gitu kan, itu kan ada email-email tuh invoicing gitu kan. Nah, itu bisa dikenai juga lah si hacker. Hacker bisa masuk dari dulu. Nah, biasanya email-email gitu, misalnya kan email-email kesimpan di lokal nih. Jadi kebanyakan IT itu menyimpan email-emailnya di lokal. Email masuk kesimpan di lokal, lokalnya kena serangan gitu. Jadi hilang email-emailnya. Ketika ada yang men-tracking datanya, ini misalnya customer ini gitu kan, si ibu ini gitu misalnya datang, oh pemesanannya belum ada, nggak ada gitu, padahal udah dibayar gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sangat penting dijaga gitu oleh perhotelan. Ini ada pertanyaan menarik sebenarnya nih ya, yang banyak juga di event kemarin gitu kan. Kalau misalkan pakai security ini mahal banget nih kayaknya, apalagi harus rekrut tim gitu kan. Nah, sebenarnya Mas Helmi punya nih jawabannya nih. Coba Mas Helmi, kalau misalkan hotel ini pengen pakai atau hire security kan mahal nih. Nah, kalau mau pakai VibiCloud Endpoint Protection ini gimana nih? Atau dan apa aja nih benefitnya gitu? Kalau misalnya kita menggunakan VP gitu kan, nah kita bisa memonitoring, menganalisa gitu kan, si di endpoint tadi kita sebut di awal gitu kan, endpointnya tanpa human interaksi gitu. Maksudnya dia akan log si endpoint tersebut, kita akan dikirim ke monitoring tools dan security tools kita gitu kan. Dan itu sifatnya automation gitu. Jadi kita ada rule gitu, misalnya kita buat rule, kita buat automation gitu. Ketika ada rule ini, apa yang harus dilakukan gitu kan. Dan itu akan sangat mengkat budget, karena itu tuh udah by tools gitu. Jadi kita udah diamanin by tools gitu. Yep. Nah, jadi cukup satu orang gitu misalnya yang mengotomasikan itu, men-setup rule tersebut gitu kan. Nah, ketika sudah jadi, informasi sudah jadi gitu kan, ya udah kita tinggal jalan aja nih, tinggal monitoring, menganalisa gitu kan. Nah, itu kan sangat mengkas budget, apalagi ini udah dianalisa gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai antivirus biasa, udah terlanjur kena ransomware gitu kan. Nah, di VP kita bahkan bisa menganalisa sebelum terjadi ransomware gitu. Jadi sangat mengkas budget, karena ketika kita kena ransomware gitu, itu data yang terkena ransomware itu bisa miliaran Mas misalnya. Karena data itu penting gitu misalnya. Nah, kan emang itu dari resiko security lah gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengamankan data itu gitu. Jadi kalau daripada kita terkena serangan bayar miliaran, mending kita hiring aja nih. Kita menggunakan tools, meng-hiring orang gitu kan di tim kita untuk memonitoring, analisa security tersebut. Oke, jadi yang aku tangkap nih berarti benefitnya VibiCloud Endpoint Protection ya. Nah, pertama kita bisa memangkas nih ya budget, perbajetannya ya. Misalkan dari kita nggak perlu lagi hire orang security IT ya tadi ya, bukan satpam hotel ya teman-teman ya. Ini security IT gitu, itu nggak perlu lagi, karena di
tim kita ini kita juga dibantu tools nih ya. Jadi dedicated buat nanti hotelnya Bapak Ibu gitu ya, atau teman-teman ini monitoringnya tuh udah ada gitu ya, dashboard sendiri gitu. Dan nanti dari tim kita akan membantu gitu ya, mulai dari pencegahan gitu ya, dari virus belum masuk nih tapi kita udah tahu gitu. Yang kedua adalah dari tadi pemangkasan budget juga gitu ya tadi ya. Nah jadi udah nggak perlu khawatir lagi tuh ya, data-data hilang gitu kan, atau misalnya kayak tadi case-nya ada yang daftar tapi tiba-tiba datanya nggak ada gitu kan. Nah itu udah nggak perlu ditakutin lagi. Kayaknya udah segitu aja sih ya pembahasan kita ya. Ini udah banyak banget yang kita dapat. Tadi mulai dari apa itu VB Cloud Endpoint Protection ya, atau Endpoint Protection pelayanan di VB Cloud nih. Terus juga kita udah bahas serangan-serangannya apa aja ya. VB Cloud Endpoint Protection itu mengcoverage atau membackup atau securekan apa aja gitu ya, mulai dari gadget, database kayak gitu. Terus juga bukan cuma memonitor aja nih ya security-nya, tapi kalau misalkan dari sebelum virus masuk, pencegahannya itu bisa dicegah gitu ya, bisa ketahuan sama kita kayak gitu. Jadi jangan usah takut lagi Bapak Ibu untuk mengurus bisnisnya ya dengan tenang ya, nggak usah perlu takut lagi sama ransomware, malware ataupun human error gitu ya. Bener ya Mas Helmi ya? Betul banget, Mas. Oke deh, kalau gitu thank you banget Mas Helmi ya untuk podcast kali ini. Semoga menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Tinggal komen aja di bawah ya, atau kita hubungin aja tim VB Cloud ya. Ini nanti ada di deskripsi juga ya, atau nanti ada di video ini nih gitu. Oke, aku rasa itu aja ya. Thank you banget teman-teman. Kita akan kembali di podcast di topik selanjutnya ya, untuk di VB Talks. Boleh say goodbye Mas Helmi. Thank you ya teman-teman ya. Teman-teman semua, mantap.